Jumpa lagi dengan saya Eros Purwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi, saham legendaris yang sudah mulai bangkit dari tidurnya. Nah, apa itu sahamnya? Pastikan teman-teman tonton sampai selesai. Sebelum kita mulai pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. Dan silahkan teman-teman download ebook kami secara gratis. Kami menulis ebook yang berisi 5 saham yang menurut analisa kami masih undervalue dan cocok untuk investing. Plus teman-teman juga silahkan join di channel Telegram kami, channel The Investor. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Semua linknya ada di dalam deskripsi di video ini ya, atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Ya, saham yang akan kita bahas adalah saham Bumi Resources ya, atau saham dengan kode emiten Bumi. Dan ini memang terkenal dengan saham legendaris. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah masuk bursa sekitar 10 tahun yang lalu, sekitar periode 2010-an, pasti kenal yang namanya Bumi ini ya. Bahkan dulu terkenal dengan The Seven Brothers-nya ya. Jadi Bumi dan kawan-kawan ini yang waktu itu sedang booming-boomingnya ya. Jadi seperti Arto dan kawan-kawan di tahun ini, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba bahas mengenai saham Bumi Resources ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat pergerakan harga saham Bumi di periode tahun 2008 sampai tahun 2012 ini termasuk cemerlang ya, karena di tahun 2008 lalu Bumi sempat diperdagangkan di level di atas Rp8.000 per lembar saham. Tapi apa yang terjadi ya, sekarang turun gitu. Turun bahkan sampai tertidur di level 50 ya, di level gocap. 2017 sempat naik lagi tapi tidak mampu bertahan lama, akhirnya balik tidur lagi. Dan sekarang di tahun 2022 ini ya, di tahun 2021 dan 2022 ini seakan-akan Bumi ini sudah bangkit dari tidurnya. Ya, di tahun periode awal tahun 2021 harga sahamnya sempat menyentuh di level 150-an. Tapi nggak mampu bertahan lama, akhirnya ARB berjilid-jilid ini ya, seperti tangga ke bawah ini, ARB berjilid-jilid. Kemudian sideways panjang sampai di bulan Oktober kembali naik ke level 100, habis itu turun lagi. Dan sekarang di awal tahun 2022 seakan-akan ini rally-nya mulai kelihatan ya, mulai kembali naik. Nah, kita coba lihat dari sisi bisnis Bumi Resources. Nah, ini adalah struktur dari bisnisnya Bumi Resources, di mana Bumi Resources ini memiliki anak perusahaan yaitu KPC, Kaltim Primakol. KPC ini adalah produsen batu bara terbesar di Indonesia. Ya, kemudian juga ada Arutmin dan sebagainya. Di sisi lain yang non-coal ya, Bumi juga memiliki PT Bumi Resources Mineral ya, kepemilikan sebesar 30,34%. Ya, Bumi Resources Mineral atau saham dengan kode emiten BRMS ini juga sedang rally-nya ya. Rally dia juga bangkit dari tidur panjangnya gitu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan penjualan Bumi? Ternyata Bumi dia eksportir ya, di mana penjualannya 32% ada di Indonesia, 33% ke Cina, 12% ke India, dan sisanya ke negara lain-lain. Jadi memang penjualannya ekspor ini cukup terdiversifikasi. Tapi memang pasar terbesar adalah Cina ya. Jadi kalau Cina sedang kenapa-kenapa, nah ini juga pasti akan mempengaruhi penjualan dari Bumi ya. Nah, kita lihat pendapatan Bumi di laporan keuangannya ya, laporan laba rugi, di mana kita lihat periode kuartal 3 2021 Bumi mencatat kinerja yang cukup bagus ya, bahkan bagus, di mana pendapatannya naik 13% dan laba brutonya naik 337%. Penjualannya masih tetap didominasi oleh batu bara. Jadi ketika tren batu bara sekarang sedang naik-naiknya, sedang bagus-bagusnya, otomatis pendapatan Bumi pun juga ikut terdongkrak. Nah, laba bersihnya pun juga naik signifikan, di mana laba bersihnya naik 147%.
Di mana sebelumnya minus 137 juta dolar ya periode tahun 2020, dan periode kuartal 3 2021 mencatatkan laba 63 juta US dollar. Jadi di sini ada lompatan kinerja untuk kinerja Bumi Resources ini. Nah, sekarang bagaimana dengan pendapatan maupun laba bersih dalam jangka panjang? Kalau kita lihat secara jangka panjang, ternyata ya baik pendapatan maupun laba bersihnya ini tidak konsisten. Di mana perusahaan ini cukup sering merugi ya. Tahun 2014, 2015 ini laba bersihnya minus, termasuk tahun 2020 labanya minus. Nah, pendapatannya pun di sini juga agak janggal ya, dimana kalau teman-teman lihat di sini, dimana tahun 2017 pendapatannya hanya 17 juta dolar, 2018 tiba-tiba naik menjadi 1,1 miliar US dollar. Nah, kenapa seperti itu dan kenapa kok bisa di tahun 2017 ini di pendapatan 17 juta dolar tapi laba bersih 373 juta US dollar? Karena di sini ada laba dari entitas asosiasi ya. Jadi kalau teman-teman buka laporan keuangan tahun 2017, pendapatan dari entitas asosiasi itu sangat besar. Nah, kenapa seperti itu? Karena dulu ya sebelum tahun 2018 anak-anak perusahaan seperti KPC, Arutmin dan sebagainya itu belum dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Bumi Resources gitu. Nah, baru di tahun 2018 pendapatan KPC dan lain-lain mulai dikonsolidasikan ke laporan keuangannya Bumi sehingga pendapatannya melonjak signifikan. Ya, jadi ini hanya masalah pencatatannya saja. Tapi kenaikan dari pendapatan yang signifikan ini ternyata juga tidak bisa membuat laba bersihnya naik signifikan ya, alias tetap turun. Tahun 2018 laba bersihnya turun, 2019 makin turun, 2020 rugi ya, minus. Baru tahun 2021 mengalami kenaikan dan saya proyeksi tahun 2021 ini labanya kurang lebih akan mencapai 100 juta US dollar. Oke, itu tadi mengenai pendapatan maupun laba bersih dari Bumi Resources. Sekarang bagaimana dengan sisi neracanya? Nah, kalau kita perhatikan teman-teman sekalian ya, neraca dari Bumi Resources ini juga tidak bagus ya, alias tidak sehat. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi hutangnya, Bumi ini hutangnya menggunung gitu, sangat besar. Bahkan kalau kita lihat secara rasio DER atau debt to equity ratio, rasionya minus teman-teman ya. Minus, jadi 2013 minus 1000%, kemudian 2017 minus 400%, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya kok bisa minus? Berarti ketika perusahaan mencatatkan DER minus ya, DER ini kan debt to equity ratio, artinya apa? Artinya equity perusahaan itu juga minus. Jadi ekuitasnya masih rugi teman-teman ya, masih minus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ekuitas perusahaan sejak tahun 2013 sampai sekarang masih minus, belum plus sama sekali. Artinya belum ada laba yang bisa ditahan untuk menjadi penopang dari pertumbuhan ekuitasnya. Ya, di mana 2013 ke 2015 minusnya makin tinggi. Kemudian 2017 sempat minusnya berkurang, tapi ternyata tetap belum bisa membuat ekuitasnya positif. Ya, jadi sampai sekarang pun ekuitasnya masih negatif. Nah, dilihat dari aset perusahaan di sisi solvabilitasnya ya, ini juga cukup mengkhawatirkan ya, di mana perusahaan hanya memiliki kas sekitar 132 juta US dollar. Ini posisi 30 September tahun 2021. Ya, 132 juta US dollar ini setara hanya 3,6% saja dari total asetnya. Ya, asetnya 3,7 miliar dolar. Artinya apa? Artinya ya kasnya kecil. Kalau kas kecil berarti resiko likuiditasnya tinggi. Resiko likuiditas ini maksudnya kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Ya, kita lihat hutang jangka pendeknya ya, di mana perusahaan memiliki salah satunya beban akrual yang cukup tinggi, yaitu 776 juta dolar. Ya, jadi dengan beban akrual ya, beban yang harus dibayar sekitar 776 juta dolar, sedangkan perusahaan
hanya memiliki kas 136 juta US dollar, berarti masih minus di situ ya. Ada kekhawatiran akan gagal bayar. Tapi memang dari dulu Bumi Resources ini selalu banyak drama mengenai hutang-hutangnya gitu. Apalagi kalau kita lihat laporan arus kasnya pun sampai sekarang ternyata juga masih negatif ya. Periode 30 September 2021 masih negatif, bahkan negatifnya lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 kemarin. Artinya apa teman-teman sekalian? Kalau kita melihat neraca perusahaan Bumi ini, maka bisa kita kategorikan bahwa Bumi Resources ini dalam keadaan sakit ya, dimana solvabilitasnya sangat kecil ya, kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya ini juga dipertanyakan apakah dia bisa membayar hutang-hutang jangka pendeknya atau tidak. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan ekuitasnya negatif, kemudian ketika ekuitas negatif berarti PBV-nya pun akan nanti negatif, ROE-nya juga pasti negatif, maka bagaimana kita menghitung valuasinya? Nah, kalau dengan metode yang seperti biasa kita lakukan yaitu PBV ROE, maka nggak ketemu angkanya. Ya, angka ROE negatif, PBV negatif itu tidak bisa dijadikan patokan. Maka ada salah satu atau cara alternatif untuk menghitung valuasinya yaitu dengan kita melihat cadangan batu bara yang ada di perusahaan Bumi Resources ini ya. Dari paparan publik yang disampaikan oleh perusahaan ya, ternyata Bumi Resources ini memiliki cadangan batu bara yang sangat besar. Di mana saat public expose ini diterbitkan ya, saat ini Bumi Resources memiliki cadangan sekitar 2,46 miliar metrik ton ya, di mana KPC sendiri sebesar 942 dan yang lainnya itu menyumbang sisanya. Jadi ada 2,4 miliar metrik ton batu bara yang ini siap dipanen gitu. Sedangkan untuk coal resource sendiri ya, ini juga lebih tinggi. Cold resource ini artinya di luar cadangan. Artinya potensi yang bisa jadi muncul ya, bisa jadi muncul. Jadi ini belum siap dikeruk atau dipanen, tapi ini masih dalam penelitian lebih lanjut. Tapi perkiraan cadangannya masih sekitar 10 miliar metrik ton. Jadi masih sangat besar. Ya kita anggap saja yang 2,4 miliar ini saja yang siap panen yang akan kita hitung. Maka kalau misalkan kita menghitung valuasi berdasarkan cadangan batu bara, akan ketemu angka seperti ini. Cadangannya 2,4 miliar metrik ton ya, dimana misalkan kita asumsikan harga batu bara saat ini di $100 ya. Jadi ini angka yang sangat rendah. Dimana kalau kita lihat harga batu bara global itu sudah mencapai 200 ya, $200 per metrik ton ya. Tapi kita anggap $100 saja gitu. Nah berarti ada potensi pendapatan bumi itu sekitar 240 miliar dolar. Ya jadi anggap saja 2,4 miliar metrik ton ini dikeruk semuanya, kemudian dijual semuanya di harga $100, maka potensi pendapatan bumi itu 240 miliar dolar. Jadi sangat besar ya. Kemudian total liabilitas bumi periode kuartal 3 2021 kemarin sebesar 3,4 miliar dolar. Itu total semuanya ya. Anggap saja dibayar semua. Maka masih ada sisanya yaitu 236 miliar dolar. 236 miliar dolar ini kalau misalkan kita kurskan ke rupiah dengan kurs 14.300, maka ada potensi pendapatan bumi yaitu 3.383 triliun rupiah. Nah sekarang harga Bumi Resources di 80 itu menunjukkan market cap 5,9 triliun rupiah. Artinya apa? Artinya ya harga sekarang untuk bumi di 80 ini ya berarti masih under value banget gitu ya. Dimana market capnya hanya 5,9 triliun. Sedangkan potensi cadangan batubara bumi itu ada 3.383 triliun rupiah. Jadi memang bisa dikatakan saat ini harganya under value. Tapi ada catatannya teman-teman sekalian ya. Catatannya kenapa saham Bumi Resources ini masuk dalam kategori high risk kalau menurut pandangan saya ya. Yang pertama adalah
struktur kepemilikannya ya, di mana kepemilikan publik saat ini mencapai 74%. Ya, jadi ketika publik memiliki porsi di atas 50% buat saya ya, buat saya pribadi penilaian saya, maka ini tidak wajar dan buat saya sangat resiko ya, resiko tinggi gitu. Jadi tidak ada pemegang saham pengendali yang dia punya visi misi yang jelas ya. Jadi otomatis ketika 74% ini mau punya visi misi tertentu ya pastinya tidak bisa, karena ini adalah publik ya, dimana publik ini istilahnya masyarakat pada umumnya yang punya kepentingan yang berbeda-beda di situ. Tapi yang menarik teman-teman sekalian ya, ada yang menarik di sini. Kita ketemu investor retail yang saat ini sering akumulasi bumi, yaitu Bapak Bambang Sihono. Bapak Bambang Sihono ini di tahun 2020 namanya belum muncul di kepemilikan Bumi Resources, baru muncul di tahun 2021. Di mana beliau ini di laporan keuangan periode September 2021 memiliki 5,9% dari kepemilikan Bumi Resources. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, di tanggal 4 Februari 2022 ternyata Bapak Bambang Sihono masih selalu mengakumulasi bumi dan kepemilikannya sekarang menjadi 7,82%. Ya, jadi beliau masih sering akumulasi saham Bumi Resources ini. Nah, kita nggak tahu ya kenapa atau alasan apa dibalik Pak Bambang Sihono ini terus akumulasi saham Bumi Resources ini. Tapi di sini kita juga bisa jadi perhatian. Oh, ternyata ada loh investor retail yang dia memborong saham Bumi sampai kepemilikannya mencapai 7,82%. Oke, itu tadi review mengenai saham Bumi Resources. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi saya tidak mengajak untuk menjual maupun membeli saham Bumi Resources ini. Segala keputusan yang Anda ambil berdasarkan video di channel ini tetap menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.